Hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati guys. Nah, di episode kali ini juga mungkin saja akan ada kejadian mencengangkan, pasal dimana memang si Naila sudah sangat buas sekali kali ini guys. Naila sudah mengetahui semua kebusukan dan kebobrokannya si Rina dan juga Gilang, dan sebentar lagi mungkin Rina dan Gilang akan ditendang dari perusahaannya Naila ataupun Dinda Finance. Baik guys, saya mau absen dulu nih. Kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja, silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Dan ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa menghibur kita di rumah. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar persinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Dan nantikan sesi sapa salam saya di akhir video, jadi jangan skip video ini. Tetap menonton dan selamat mendengarkan. Mari kita masuk ke pembahasannya. Baik guys, di scene pembahasan awal kita bisa melihat ada si Zain yang baru saja mengantarkan Ibu Larasati pulang ke rumahnya. Asisten Ibu Larasati itu pun heran dan bertanya mengapa ibu baru pulang. Sampai asistennya pun tidak tahu bahwa dia selama ini mengalami kecelakaan dan mendekam di rumah sakit sempat koma beberapa saat. Di sini Zain pun mengantarkan Ibu Larasati sampai dia duduk di kursinya. Ibu Larasati berkata dan mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Zain karena Zain sudah banyak membantu dirinya dari mulai mengurusnya di rumah sakit hingga mengantarkannya pulang ke rumah. Zain pun di sini berjanji kepada Ibu Larasati bahwa dia akan secepatnya menemukan Naila. Akhirnya Zain pun pamitan pulang guys. Nah, sesampainya di rumah, Zain bertemu dengan Ibu Hanum, dan Ibu Hanum di sini berkata bahwa baru saja ada si Agnes dan juga Bu Elisa yang kesini untuk mengadu domba mereka berdua. Di sini Bu Hanum menegaskan kepada si Ken bahwa Ken harus cepatnya menemukan Naila karena jikalau tidak maka masalah di dalam keluarganya tidak akan pernah terselesaikan. Bu Hanum memang sangat mendambakan sekali sosok menantu seperti si Naila dan juga Zain yang sudah sangat terlanjur jatuh cinta sekali kepada Naila, dan mungkin saja Zain merasa tidak bisa hidup lagi tanpa Naila saat ini. Lalu Zain pun bertanya di mana Farah, dan Zain pun hendak masuk ke kamar Farah, mungkin saja hanya untuk menyapanya karena seharian ataupun sudah beberapa waktu kebelakang ini jarang ketemu. Namun Zain dikejutkan saat dia berada di depan pintu kamarnya Farah. Dia mendengar Farah sedang mengobrol bersama Nina dan Farah membicarakan soal kehamilannya. Zain awalnya sedikit tidak percaya di sini guys, namun untuk lebih memastikan lagi, Zain akhirnya mendobrak masuk ke dalam kamar dan langsung bertanya secara langsung kepada Farah. Farah hanya bisa tertegun dan terdiam seperti orang yang menahan berak di sini guys. Nah, hingga pada akhirnya si Farah pun menangis dan Zain semakin emosi dong di sini. Zain bertanya kepada si Farah, "Jawab Farah." Farah malah makin gede nangisnya, kayak orang lagi ngahejen. Nah, di sini akhirnya si Farah pun mengakui bahwa dia hamil, anaknya si Gilang guys. Di sini Zain pun langsung berniat dan bertekad untuk sesegera mungkin menghampiri si Gilang dan meminta pertanggungjawaban dari si Gilang agar supaya semuanya tidak menjadi semakin rumit ke depannya. Sesampainya di rumah Gilang, Zain pun langsung menghantam wajahnya Gilang dengan tonjokan halilintar sehingga menimbulkan petir yang menyambar-nyambar di daerah sekitar sana. Si Gilang pun bertanya kepada si Zain, "Ada apa ini Zain?" Nah, dari si Zain pun menjelaskan maksud dan tujuannya ke sana hanya untuk meminta pertanggungjawaban kepada si Gilang. Namun si Gilang dengan santainya menjawab, "Dari mana kamu tahu bahwa anak yang dikandung Farah itu merupakan anak saya?" Zain yang semakin emosi dan memuncak-muncak meledak-ledak seperti gunung Semeru saat erupsi, langsung kembali melakukan aksi dan atraksi baku hantam bersama si Gilang. Baku hantam pun terjadi selama beberapa saat dan tidak terelakkan hingga akhirnya datanglah si tangkurak Rina yang tidak seberapa.
Rina langsung berteriak dan memisahkan dan melerai pertengkaran mereka berdua itu. Kata si Rina, apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Masalahnya si Rina ini tidak memiliki kepala ataupun isi kepala, otaknya itu kan sudah tidak ada. Jadi apa yang akan diselesaikan oleh kepala dingin kalau isi kepala Rina aja sudah tidak ada? Nah di sini si Zen pun kembali menjelaskan kepada si Rina tentang si Farah. Dan ternyata si Rina pun sudah mengetahui soal kehamilan Farah, ya dimana kemarin juga Farah sempat datang ke rumah itu untuk meminta pertanggungjawaban dari Gilang. Namun si Gilangnya tetap tidak mau dan kekeh masih belum mau menikah dengan si Farah. Mengingat dia memang sosok orang jahat yang hanya ingin dapat enaknya saja. Akhirnya si Farah sekarang dicampakkan oleh si Gilang. Dan apa kira-kira yang akan dilakukan si Farah jikalau kejadiannya sudah seperti ini? Apakah Farah akan tetap menjalani dan melanjutkan hidupnya dengan penderitaan dan beban yang sangat berat ini? Ataukah justru kemungkinan pertama Farah akan menggugurkan kandungannya, dan kemungkinan kedua Farah akan pergi dari rumah tersebut karena malu dengan semua perlakuan dan perbuatannya, dan kemungkinan yang terakhir Farah akan mengakhiri hidupnya sendiri karena dia sudah tidak tahan menanggung beban itu. Saya sebetulnya agak setuju sih jikalau Farah mengalami hal ini, karena ia sikapnya yang terlalu bucin tidak bagus juga untuk contoh masyarakat banyak. Semoga setelah kejadian ini sikap Farah di sinetron ini akan berubah, tidak terlalu bucin ya guys. Nah, tidak dicontoh oleh si Farah saja, masyarakat sekarang sudah banyak yang bucin, apalagi dicontohin sama si Farah. Dan akhirnya si Farah pun apa yang didapat oleh dirinya, yakni penderitaan dan rasa malu yang tak berujung hingga dia harus membesarkan anaknya sendiri. Dan apakah Tony benar-benar akan bertanggung jawab soal ini? Ya semoga saja Tony benar akan menanggung-jawabi bayi dalam kandungannya Farah itu. Meskipun ya sebetulnya Farah selama ini selalu bersikap jahat kepada si Tony, yang memang Tony merupakan sosok laki-laki yang mencintai Farah secara tulus. Baik guys, dan ternyata di sini si Zen pun meminta maaf kepada si Farah karena dia tidak berhasil untuk meminta pertanggungjawaban dari si Gilang. Dan Zen berkata Gilang masih tidak mau bertanggung jawab hingga saat ini. Ya akhirnya semua pun tidak dapat terelakkan dan si Zen masih tetap santai dengan gayanya yang tengil dan duglang degleng. Hingga pada akhirnya si Zen pun berkata kepada Ibu Hanum soal kehamilan si Farah, dan Bu Hanum sempat menjelaskan kepada si Zen bahwa kamu salah paham, yang hamil itu bukan Farah tapi yang hamil itu adalah si Nina. Namun Zen berkata kepada Bu Hanum, yang bicara kepada saya adalah Farah. Jadi tidak mungkin dong Farah bohong dan menyembunyikan kehamilannya kepada Zen lagi. Jikalau memang Zen sudah memergoki hal tersebut, Bu Hanum pun langsung menangis dan dia mulai percaya bahwa Farah lah yang hamil. Nah di sini guys bisa ditarik kesimpulan bahwa ya hati-hatilah menjaga diri dan jangan terlalu mencintai. Kalau cinta ya hakikatnya ya cinta, jadi tidak bisa dilebihkan, tidak bisa dikurangi. Kalau berlebihan seperti si Farah itu lebih ke nafsu sih. Kalaupun cinta dikurangi ya namanya bukan cinta kalau bisa dikurangi. Baik guys, sampai di sini dulu ulasan alur cerita, dan juga saya akan masuk ke sesi sapa salam nih untuk para penggemar sinetron Naluri Hati yang sering aktif berkomentar di channel ini. Baik guys, di episode sebelumnya ada sekitar 20 komentaran lebih dikit ya. Baik, saya bacain satu persatu nih. Ada dari Pekalongan, Jenggot Naga katanya, ada Suhaini dari Kota Hujan Bogor hadir, ada Faiza Haris dari Jakarta, ada Rania Agustina dari Paneglang Banten nih, ada juga Adi The Blues, ada lagi Markus Bumbu dari Kalimantan Barat, ada Alzean Az-Zahra dari Blitar Jawa Timur hadir, ada Suprianto dari Sumatera Utara, ada Bang Yunion dari ada Mbak Yunion dari Kuwait. Hadir Bang Min, selamat malam, sehat selalu, amin. Di sini pagi ya. Ada Sri Vivo, katanya Sri Vivo. Ada Bahrudin Eza dari Kota Tangerang, ada Ainul Mardiah dari Depok katanya.
Ada Rehan Revan dari Lampung hadir, sahabat saya Rehan Revan nih yang selalu hadir nih. Terima kasih Mas Mimin karena semakin seru aja, dan terima kasih juga buat Rehan Revan yang dari Lampung. Ada Lelatul Nur Hasanah dari Cikampek, ada The Chan dari Tangerang, Banten. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar dan yang belum dibacakan ya, semoga saja di video selanjutnya akan bisa tersapa semua ya. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dari Bang Mimin, dan semoga kalian semua bahagia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and I love you.